Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di ruangan Zoom dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sesuai dengan agenda kita pada hari ini, kita akan menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan konversi reward prestasi akademik mahasiswa Fasilkom. Oke, sebelum acara kita mulai, mari bersama-sama kita membaca Bismillah terlebih dahulu sehingga kegiatan pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Bismillah. Acara berikutnya adalah pemberian sambutan dari Wakil Dekan 3, Bapak Fahrobi Adnan. Kepada beliau kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan sosialisasi dari konversi reward di Fasilkom. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Mohon maaf, tadi suaranya putus-putus, jadi saya nggak tahu kalau dipersilakan ke saya. Oke, semoga koneksinya sudah membaik. Baik, teman-teman yang saya hormati, Ketua Tim Rekognisi dan Konversi Prestasi Akademik Mahasiswa Fasilkom Semester Dasar tahun 24-25, Bapak Yuda, serta teman-temannya, saya banggakan teman-teman para ketua dan angkatan. Alhamdulillah hari ini kita walafiat satu apapun, meskipun secara daring sesuai dengan temanya. Jadi semester ini kita masih membentuk tim untuk rekognisi dari prestasi konversi prestasi akademik mahasiswa Fasilkom. Tujuannya jelas satu, sebagai apresiasi terhadap prestasi yang sudah diraih oleh adik-adik mahasiswa semuanya di jenjang nasional, internasional, dan yang lain, serta dalam berbagai capaian. Maksudnya adalah baik yang mendaftar sampai yang final, kita akan coba bantu siapkan apresiasinya. Tentunya persiapan ini nanti akan dijelaskan secara detail teknisnya oleh teman-teman, Bapak Ibu dosen dari tim rekognisi dan konversi prestasi akademik, dan timelinenya juga nanti akan dijelaskan, serta kanal-kanal atau link atau URL yang perlu teman-teman isi nanti apabila ingin prestasinya direkognisi atau mendapatkan apresiasi. Tentunya besar harapan kami kegiatan ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman bahwa prestasi teman-teman semuanya itu juga akan dihargai secara akademik. Artinya konversi kepada mata kuliah yang relevan ini juga kami siapkan agar adik-adik mahasiswa nanti lebih termotivasi dan makin aware bahwa ternyata berprestasi itu benefitnya banyak sekali. Salah satunya nanti ke nilai mata kuliah. Hal lain yang saya ingin sampaikan ini sebagai titipan sponsor, mohon izin Pak Yuda dan kawan-kawan, adalah prestasi teman-teman nanti juga perlu teman-teman inputkan di Simawa sebenarnya. Kenapa kok perlu diinputkan, khususnya yang sudah meraih prestasi seperti menang juara 1 sampai 3. Kenapa? Satu, ini untuk pendataan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa Fasilkom. Nah, nanti gunanya untuk pemeringkatan di fakultas mana yang paling produktif dan segala macam. Itu satu. Yang kedua adalah dari inputan teman-teman berpotensi akan mendapatkan reward tambahan dari universitas yang nominalnya lumayan lah, luar biasa lah pokoknya. Jadi selain teman-teman menang mendapatkan
nominal materi dari penyelenggara, teman-teman bisa mengklaimkan ke universitas. Salah satunya lewat Simawa. Nah, nanti selain teman-teman nanti bisa mendapatkan tambahan apresiasi berupa materi dari universitas, dosen pembimbing teman-teman nanti juga akan dapat apresiasi juga dari. Nah, ini eh, tentunya penting sekali agar teman-teman tahu, agar apa? Agar teman-teman menyadari bahwa ternyata apresiasi untuk prestasi mahasiswa di Universitas Jember ya konversi nilai, tapi juga dapat apresiasi materi juga dari universitas, baik untuk mahasiswa, timnya, maupun pembimbingnya. Begitu. Tentunya ada perbedaan ya nanti nominal antara mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Itu saya rasa tidak perlu dipertanyakan dan mungkin proporsinya. Tapi yang jelas keduanya dapat. Insya Allah ini kok lumayan lah, bagus lah intinya apresiasi. Karena tidak semua kampus menerapkan seperti itu juga. Jadi saya harapkan teman-teman bisa menyimak dengan baik acara ini dan bisa mengikuti, memahami. Apabila memang nanti ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan sedetailnya. Saya berharap kejadian pada semester-semester sebelumnya tidak terulang. Banyak yang nggak tahu, dia sudah punya prestasi, tapi nggak nginputin alasan SK sudah turun harusnya. Karena apa? Teman-teman harus aware juga terhadap prestasi teman-teman. Kami di di dosen, pada level dosen sudah mencoba membuka peluang sebesar-besarnya, membuka channel sebesar-besarnya untuk mengapresiasi teman-teman. Jadi saya harap silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya forum ini. Semoga mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi atas sambutannya. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, bahwa apapun pencapaian dari teman-teman mahasiswa pasti akan kami berikan apresiasi begitu ya. Jadi jangan jangan apa di ini baik-baik gitu ya, disimak baik-baik nanti ya materi dari Pak Yuda, jangan sampai nanti terjadi lagi ternyata masih ada misinformasi di kalangan teman-teman sekalian, bahkan sampai ada yang tidak bisa mengkonversikan begitu ya, atau mungkin mengumpulkan begitu ya pencapaian atau reward yang seharusnya mungkin diterima. Jadi mungkin langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita beranjak ke materi berikutnya dari acara materi dengan konversi reward tahun 2024. Dipersilakan kepada Pak Yuda. Oke, terima kasih Bu Yuyun ya. Cek adik-adik sudah ya. Oke, suara saya terdengar jelas adik-adik. Mohon maaf ini sinyal di sini kurang bagus. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini siang hari ini tanggal 2 Desember kita melakukan sosialisasi konversi prestasi yang sama adik-adik sekarang yang adalah kesan ini ya ini adalah kegiatan hampir setiap bukan yaitu kita mengkonversi prestasi kegiatan adik-adik yang telah diperoleh pada semester ini karena
latar belakang dari kegiatan konversi ini, yang pertama adalah adanya Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang memang sudah diterapkan ya di Fasilkom juga demikian, dan adanya landasan dari eh, kementerian yaitu Mendikbudristek yaitu nomor 150 ya utama. Jadi adik-adik pasti sudah ada asik ya, itu U ya, kalau itu indikator kinerja perguruan tinggi ya. Jadi ada eh, melakukan kegiatan lomba. IKU 2 mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus ya, jadi kegiatan prestasi tadi. IKU 3 dosen berkegiatan di luar kampus. Nah ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Watek tadi, yaitu adik-adik juga aware terhadap apa yang telah adik-adik peroleh, karena itu dampaknya bukan hanya terhadap adik-adik sendiri, ya, tapi juga terkait dengan IKU nomor 3, yaitu dosen yang berkegiatan di luar kampus. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Selain itu, adik-adik prestasi yang telah adik-adik peroleh, selain bisa dikonversi reward, bisa mendapatkan apresiasi juga di tingkat universitas, adik-adik juga dapat mendapatkan SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nantinya di ijazah adik-adik ada surat pendukung yang itu melampirkan capaian yang telah adik-adik peroleh selama menjadi mahasiswa di Fasilkom UNED. Gitu ya. Adik-adik sekalian, ini adalah tabel konversi prestasi ya yang ada di Fasilkom ya. Jadi kita mengapresiasi bukan hanya yang juara saja, ya, tetapi lolos ya tahap final awal ya sampai finalis ya, itu juga kita berikan apresiasi berupa konversi nilai. Jadi ini berlaku kumulatif nih adik-adik. Jadi kalau dilihat misalkan di lomba tingkat nasional ya, misalkan gimnastik, adik-adik lolos finalis maka akan mendapatkan konversi 4 sampai 6 SKS dengan nilai minimal AB ya. Jadi yang ada di sini adalah nilai minimal. Ketika adik-adik di perkuliahan ternyata mendapatkan nilai A, ya maka eh, nilai A dipakai ya. Gitu ya. Jadi ini adalah dari sisi lomba mulai dari tingkat ya regional atau provinsi sampai ke lomba tingkat internasional. Mungkin adik-adik melihat, Pak, di sini kok tidak ada lomba tingkat lokal ya, karena kita mendorong adik-adik untuk bisa berprestasi ya di kancah yang lebih tinggi ya, bukan hanya di lingkup Fasilkom, melainkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ini juga relevan dengan yang disampaikan Pak Watik tadi, karena untuk apresiasi dari tingkat universitas adalah lomba tingkat nasional gitu ya. Nanti saya jelaskan apa itu lomba regional, nasional maupun internasional. Nanti untuk slide presentasi akan di-share ya. Ini adik-adik ketentuan level kompetisi. Jadi yang disebut dengan regional atau provinsi itu jika peserta mencangkup, mohon maaf ya, yang disebut regional, jika peserta menyangkup 1 hingga 3 provinsi, sedangkan disebut dengan nasional jika lebih dari 3 provinsi. Misalkan ada provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, ada Sulawesi, maka eh, lebih dari 3 disebut baru bisa disebut dengan nasional, gitu ya. Dan yang ketiga adalah lomba internasional jika pesertanya ini mencakup lebih dari 3 negara. Adik-adik, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu kompetisi yang dapat direkomendasikan adalah periode 10 Juni 2024 sampai 9 Desember 2024.
Karena sebelum 10 Juni sudah kita rekognisi di periode atau di semester sebelumnya ya. Gitu ya. Jadi ini deadline-nya adalah 9 Desember. Jadi lomba yang ini 9 Desember adalah batas akhir input, maka adik-adik harus pastikan ya kegiatan atau lomba yang didapat itu sebelum tanggal 9 Desember. Penentuan jadi adik-adik, jadi penentuan mata kuliah itu didasarkan pada topik kompetisi yang diikuti, misalkan ikut kompetisi bisnis TIK, ikut UI UX, maka dia akan direkognisi kehadap mata kuliah yang memang memiliki capaian pembelajaran yang relevan, gitu ya. Adik-adik itu menjadi sangat penting. Nah, nanti di sheet yang sudah kita berikan, di situ akan ada pilihan-pilihan mata kuliah yang adik-adik bisa pilih untuk direkognisi ya. Nah, ini ada kondisi-kondisi. Jadi ketika uh, mata kuliah yang sesuai ditempuh pada semester lomba, misalkan nih, semester ini adik-adik mendapatkan lomba, misalkan ingin dikonversi dengan mata kuliah, contohnya ya, maka penghargaan tadi langsung uh, sebagai penilaian mata kuliah pada semester tersebut. Langsung diberikan kepada dosen pengampu sehingga nilainya minimal adalah sesuai mata kuliah rekognisi yang tadi saya sebutkan di tabel, begitu ya. Yang kedua, jika tidak terdapat mata kuliah pada semester ini yang sesuai, maka dapat digunakan pada semester setelahnya. Jadi semester ini nggak ada Pak mata kuliah yang berkaitan dengan capaian kompetensi itu, maka adik-adik bisa ambil mata kuliah ya tersebut di semester depan, lalu direkognisi menggunakan surat rekognisi yang telah diperoleh pada semester ini, gitu ya. Jadi batasnya semester depan ya maksimal. Jika mata kuliah yang sesuai telah ditempuh, ya, maka jika mahasiswa ingin memperbaiki nilainya, maka diharuskan memprogram ulang. Misalkan nih, pada semester sebelumnya mendapatkan misalkan mata kuliah UI UX itu dapat nilai di bawah konversi, maka adik-adik bisa memprogram ulang, lalu akan dikonversi atau direct hasil rekognisi mata kuliah pada semester ini. Gitu ya. Jadi syaratnya adalah mengambil pada KRS ya atau memprogram. Ini mekanisme pengajuan saya rasa tidak berbeda dari semester lalu bagi adik-adik yang sudah ikut semester lalu, mahasiswa yang langkahnya yang pertama mahasiswa mengisi form. Jadi formnya bentuknya spreadsheet, nanti saya akan tampilkan. Yang kedua, mahasiswa mengunggah berkas lampiran. Jadi ada bukti submit, poster lomba, link sosial media, ya, sampai ke sertifikat pemenang. Pak, mohon maaf, ini misalkan pada kasus lolos tahap final, mungkin adik-adik belum punya sertifikat juara pastinya ya. Mungkin ada informasi lolos tahap final. Nah, itu yang disubmit ya. Kalau surat tugas dosen ini wajib ya bagi setiap lomba. Eh, oh, ini opsional ya. Opsional maksudnya adalah pada saat ini memang setiap perlombaan itu diwajibkan sudah ada dosen pembimbing ya. Mungkin ini pada lomba-lomba tertentu ya. Nanti silahkan diupload saja ya. Yang ketiga adalah kemahasiswaan nanti mengumpulkan data prestasi dari form tersebut. Lalu tim rekognisi prestasi memeriksa kelayakan. Jadi dari bukti yang adik-adik sudah uh, ya, pun juga dengan nilainya. Yang kelima, mahasiswa memilih MK konversi. Jadi nanti ada kuliah, adik-adik akan memilih MK konversi sesuai dengan pilihan mata kuliah. Dan yang keenam, ini nanti dekan akan menetapkan hasil evaluasi tim rekognisi. Jadi ada SK-nya, nanti adik-adik beserta nama mata kuliah dan nilainya. Akhir penerbitan SK rekognisi. Jadi kita sekarang berada di
hari Senin ya 2 Desember 2024. Jadi ini sosialisasi kepada mahasiswa. Lalu yang berikutnya adalah pengisian form oleh mahasiswa. Jadi ini sampai tanggal 9, tadi batas lomba atau capaian yang adik-adik dapat. Oke, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi di tanggal 13 Desember akan ada penetapan SK ya, dan yang terakhir adalah mengirimkan SK tadi ke pengampu. Jadi di akhir semester ini maka nilai adik-adik juga sudah sesuai ya dengan SK rekognisi tersebut. Ini adik-adik ya, nanti formnya bisa diakses di sini, jadi uneds.id/form reward konversi ganjil 2425. Ini paling lambat 9 Desember 2024 ya. Jadi silahkan adik-adik mengakses link ini ya. Hmm? Enggak. Aman-aman. Ini adik-adik ya, semoga bisa melihat ini adalah formnya. Jadi adik-adik harus mengisikan konversi reward prestasi mahasiswa ya sesuai link tadi. Maka ini adalah halaman yang akan adik-adik lihat. Jadi adik-adik cukup mengisikan data di rekap data ini, di sheet rekap data ya. Untuk yang lain memang kita proteksi, jadi silahkan adik-adik mengisikan masing-masing ya. Misalkan lomba tersebut berkelompok 3 orang, maka adik-adik harus menginputkan semua nama pesertanya, gitu ya. Lalu ada nama timnya, NIM, program studi, nomor ya. Nah ini ada tingkat lomba ya. Adik-adik pilih seperti yang tadi di tabel yang saya lampirkan ya. Yang wilayah atau regional sampai ke internasional ya. Ini juga ada ya tambahan ya untuk kegiatan Proma Desa bagi adik-adik yang mendapatkan pendanaan Proma Desa pada semester ini. Terus ada tahapan saat ini, jadi ini tingkatan yang ini adalah tahap adik-adik mendaftar saja, lolos, finalis atau juara gitu ya. Jadi silakan diinputkan di sini. Ya, buktinya silakan adik-adik pastekan linknya di sini sehingga bisa memvalidasi apa yang adik-adik sudah input. Ini ada bidangnya ya. Jadi dari perlombaan yang adik-adik pilih mana bidang yang paling relevan dengan prestasi itu gitu ya, itu dipilih ya. Misalkan tadi lombanya tentang UI UX, maka pilih UI UX saja. Jadi ini akan berpengaruh terhadap bidang mata kuliah yang bisa direkognisi. Gitu ya. Oke. Lalu ini ada mata kuliah pilihan mahasiswa. Jadi adik-adik memilih di bidang ini. Misalkan saya contoh tadi ya, mata kuliah prestasi tersebut ada pada bidang UI UX misalkan. Maka untuk masing-masing prodi di sini ada di SI untuk prodi teknologi informasi maupun informatika. Jadi silahkan dilihat mata kuliah mana yang adik-adik ingin rekognisi. Ya. Kalau mata kuliahnya ada di semester ini, ya langsung saja. Tapi kalau mata kuliahnya belum ditempuh, ya maka bisa dikonversi semester depan. Atau ketika sudah ditempuh tapi nilainya jelek, juga bisa diambil di semester depan menggunakan direkognisi dengan SK semester ini. Gitu ya, adik-adik ya. Di rekap data, saya teruskan setelah mata kuliah. Nah, ini nanti ada diisikan oleh Bapak Ibu ini ya, tim rekognisi untuk melihat dan memberikan keterangan apakah buktinya sudah cukup atau sesuai.
Nah, ini nanti statusnya akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen ya, disetujui atau ditolak gitu ya, Adik-adik ya. Jadi silahkan dituliskan lengkap ya berdasarkan eh, apa yang sudah saya kembalikan ke Bu Yun untuk bisa masuk ke proses diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda atas materi yang sudah disampaikan. Tadi siswa silakan mungkin bisa dicatat begitu ya hal-hal penting yang mungkin bisa membantu ketika sudah deadline gitu ya, tidak ada lagi teman-teman mahasiswa yang terlupa ya atau mungkin misinformasi dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu tanya jawab terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Mungkin untuk termin pertama saya barangkali ada teman-teman mahasiswa di sini yang ingin bertanya, silakan 3 orang bisa mungkin melakukan raise hand atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom kami bacakan. Bagaimana? Adakah yang mungkin ingin bertanya? Ini ada Nah, di chat. ini. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan di chat. Mungkin saya bacakan, mohon izin Pak Yuda, terkait dengan pendanaan P2 MW yang sebelumnya, apakah masih bisa untuk didaftarkan? Begitu nggih maksudnya ya. Soalnya pada sosialisasi semester lalu sebelumnya saya terkendala untuk mengikuti sosialisasi dan tidak sempat untuk mengajukan, sementara untuk pengumuman lulus pendanaannya pada bulan April. Nah, monggo silakan mungkin dari Mas Yuda, dari Pak Yuda ada yang ingin disampaikan dengan pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Yun ya. Ini buat kita semua. Jadi intinya kita mulai ya periodenya kapan bisa dikonversi, prestasi apa yang bisa dikonversi. Tadi kita juga sudah menyampaikan. Jadi kalau lewat periode tersebut, contohnya P2ME ya. Jadi P2ME kan tahap final punya itu bisa dikonversi. Nah, itu kan KMI berarti sudah masuk tahap final ya. Iya, bulan September juara ya dari di seluas-luasnya. Namun memang ada cut off date yang jelas ya. Jadi harapannya adik-adik juga kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan rekognisi ya di tingkat universitas juga ada masa expirednya ya. Fair ini kan di akhir semester ya. Tapi untuk yang Pak Wadik tadi sampaikan yaitu apresiasi ya, baik dalam bentuk ya entah itu material ya, kan sesuai dengan bidang lomba, maka itu harus cepatnya ya. Informasinya ya seminggu ya setelah adik-adik paling lambat 1 minggu gitu ya, atau bahkan saya tidak tahu pasti yang saat ini ya, tapi informasinya 1 minggu biasanya setelah lomba itu mendapatkan keputusan atau mendapatkan juara, maka adik-adik segera upload ya di Simawa. Jadi di sister masing-masing di situ ada Simawa, ada juknisnya juga di Simawa, tapi simple ya. Silakan nanti adik-adik lihat, yang penting buktinya disiapkan. Jadi setiap tahapan, misalkan Pak Yuda saya habis lomba nih P2MW lolos tahap pendanaan, maka disimpan bukti-buktinya, nah itu bisa dikonversikan reward rekognisi di kita.
Tapi untuk yang di tingkat universitas yang yang diberikan apresiasi adalah yang juara gitu ya. Jadi yang juara di tingkat minimal nasional sampai internasional. Jadi misalkan juara lomba nasional di mana saja ya, pesertanya lebih dari 3 provinsi, maka adik-adik bisa klaimkan gitu ya. Nanti ada proses lagi dari tingkat universitas gitu ya. Mungkin begitu Mas Rifki Cahyo ya. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke Bu Yun. Oke, terima kasih Pak Yuda. Gimana Mas Rifki, apa masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Yuda terkait dengan pertanyaan tadi atau sudah jelas? Oke, sudah ya sepertinya ya. Baik. Mengingatkan kembali teman-teman sekalian, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yuda bahwa jangan lupa untuk mengisi begitu ya form reward untuk daftar prestasi yang sudah adik-adik torehkan di link berikut. Ini sudah saya munculkan kembali. Silakan mungkin adik-adik bisa mengcapture gitu ya atau mau menuliskan barangkali dari linknya. Dan jangan lupa untuk pengisian itu kami batasi sampai dengan tanggal 9 Desember. Jadi tanggal 9 itu nanti sudah akan kami mulai rekap begitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman sekalian lupa untuk mengisikan karena eman sekali gitu ya. Pencapaian atau prestasi dari adik-adik ini bisa di apa ya ibaratnya bisa gitu ya entah yang apa aja yang sudah pernah diraih. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, mengingatkan kembali bahwa dokumen untuk pencapaian yang sudah adik-adik terima itu ada banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah ikut lomba ya dari mulai mungkin umumannya entah itu mungkin lewat email apapun itu bisa digunakan sebagai bukti sertifikat ya atau mungkin dokumentasinya itu juga bisa digunakan sebagai bukti. Jadi diingat-ingat kembali gitu ya kira-kira apa aja prestasi yang udah pernah diperoleh, kemudian buktinya jangan lupa untuk diingat-ingat juga, barangkali nanti sudah ada yang mungkin dihapus dan lain sebagainya, nah itu silakan bisa di arrange lagi gitu, bisa didaftarkan di didaftarkan sebagai reward pada semester ini. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya dari teman-teman yang lain? Dipersilakan. Tril ingin bertanya. Oh, iya. Oke, ini saya bacakan nih Pak Yudangi. Apakah konversi hanya bisa dilakukan untuk mata kuliah oleh konversi kuliah peminatan? Nah, monggo ini Pak. Oke, terima kasih ya Bu Yuyun. Jadi adik-adik, untuk panduan ya mata kuliah bidang yang bisa dikonversi itu masih acuan tahun lalu. Jadi itu mata kuliah wajib dan pilihan yang ada di Fasilkom. Namun tidak menutup kemungkinan adik-adik mengambil mata kuliah pilihan lain. Ya, nggak apa-apa. Jadi silahkan adik-adik isi dulu ya capaiannya. Lalu di situ kan ada di situ rekap data, ada keterangan ya feedback atau keterangan. Nggak apa-apa adik-adik misalkan tambahkan mata kuliah pilihan apa yang saat ini diprogram dan ingin dikonversi begitu ya. Besar lagi ya. Ini ya. Mungkin diisi di sini nggak apa-apa. Jadi untuk penanda kita ya, Pak, maaf misalkan atau langsung ya di mata kuliah semester ini saya mengambil mata kuliah pilihan ini dan relevan dengan bidang lomba yang saya pilih. Nanti tetap keputusan terakhir rekognisinya ada di tangan Bapak Ibu dosen yang merekognisi ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan diinformasikan kepada kami mata kuliah yang adik-adik ambil ya di mata kuliah di semester ini. Atau kalau memang yang memang relevan, yang penting adik-adik memprogram maka dikonversi, gitu ya. Aturannya sudah ada persis di Juknis tadi ya di panduan tadi.
Oke, cukup jelas Mas Yusril ya. Wah, ini nih. Oke, Ini ini ada Mas pertanyaan Edwin. berikutnya ini Pak Yuda. Oh, enggak ada, Oh, masih belum. Ada ini, belum Edwin. ya. Ada ini. Ada mana? Edwin. Ini Edwin Mas ya. Oh ya, Edwin, dari Mas untuk Edwin. konversi yang Untuk konversi yang di selanjutnya, semester selanjutnya yang sudah dicapai sekarang, untuk mengirim SK ke pengampu, kapan waktunya sebaiknya? Karena mata kuliah tersebut bisa saja pengampunya berubah di semester depan. Itu baiknya gimana, Pak? Oke, terima kasih Mas Edwin ya. Jadi kalau yang di semester ini pastinya kan sudah ada ya plot dosen yang mengampu. Jadi adik-adik sesuaikan aja dengan mata kuliahnya. Jadi biasanya tiap mata kuliah juga tim teaching ya lebih dari satu pengampu. Jadi adik-adik bisa mengingatkan ya kepada Bapak Ibu pengampu, misalnya tersebut belum direkognisi pada semester ini maka direkognisi. Bila di semester selanjutnya bagaimana Pak? Karena ini adalah ketetapan yang sudah ditetapkan olehnya, maka bisa menyimpan ya semester depan memberikan ke dosen pengampu mata kuliah tersebut ya. Jadi bisa saja pengampunya berubah, nggak apa-apa. Yang penting adalah mata kuliah. Masuk terus. Iya, itu ya mungkin jawaban tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuda, Mas Edwin. Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Oke, udah jelas. Oke, sudah 3 pertanyaan, tapi misalkan dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya, masih dibuka gitu ya. Silakan yang barangkali masih ada unek-unek atau pertanyaan bisa disampaikan kepada kami. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Yuda. Pada tahun kemarin saya melakukan konversi dan surat SK rekognisi sudah turun dan matkul yang dapat dikonversi bisa ditempuh semester sekarang. Maka dari proses konversi saya cukup menghubungi dosen terkait atau ada prosedur lain yang perlu saya ikuti. Maaf. Oke, terima kasih Mbak Novita ya. Jadi bisa disampaikan pada semester ini menggunakan SK rekognisi yang kemarin karena bisa berlaku satu semester selanjutnya gitu ya. Nah, ini bentuk dukungan ya, dukungan dari Bapak Ibu pimpinan terhadap prestasi adik-adik. Ya cukup clear ya. Oke, sudah jelas ya Mbak Novita ya. Selanjutnya silakan kalau masih ada yang bertanya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan ikut di sosialisasi siang hari ini, silakan di-download ya materinya. Ini sudah kami provide di kolom chat ya. Record nanti bisa. Recordnya pun nanti juga akan kami share. Nanti biasanya akan kami share melalui teman-teman Ormawa ya. Jadi silakan nanti diminta gitu ya ke teman-teman Ormawanya. Atau bisa dicek di akun YouTube Fasilkom untuk recordnya. Ada. Nah, ini saya mendapatkan mandat khusus ini. Ya, selamat datang ini khususnya adik-adik angkatan 2024 ya. Wah, ini ada Mas Agung dan mungkin tidak bisa saya monitor satu persatu ya. Ini ada juga beberapa ya, Mbak Kuarta dan sebagainya. Jadi intinya animonya sudah banyak, bahkan prestasinya juga meningkat baik di angkatan awal ya. Ini kita patut berbangga dan apresiasi juga terhadap capaian adik-adik. Ya, terima kasih Pak Yuda. Nah, ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa tahun 2024, ini
seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, ini menjadi motivasi juga gitu ya untuk teman-teman untuk tetap berprestasi, apalagi untuk teman-teman angkatan 2024 itu masih lama sekali masanya gitu ya, masih ada kurang lebih 3-4 tahun mendatang yang masih bisa di pencapaian prestasi-prestasi lagi. Khawatir karena dari Fasilkom tetap akan berusaha untuk memberikan apresiasi dari pencapaian prestasi teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk berprestasi ya. Ikuti semua lomba, berusaha untuk aktif dalam setiap kegiatan gitu ya. Pasti nanti selain manfaat yang akan teman-teman dapatkan juga akan ada reward dari fakultas untuk teman-teman sekalian. Baik, tampaknya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, atau mungkin saya buka sedikit. Adakah yang masih ingin bertanya sebelum mungkin saya tutup? Oke, baik. 3, 2, 1, nggak ada ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih atas antusiasmenya. Kami tunggu daftar prestasi dari teman-teman sekalian untuk nanti akan kami konversikan, akan kami berikan reward-nya. Ya, jangan lupa untuk mencatat tadi link-nya. Nah, ini saya kasih lagi ya, saya spillkan lagi link-nya. Nah, ini ya, form reward konversi ganjil 2425. Cukup ketikkan ini atau mungkin teman-teman bisa mengcapture gitu ya. Pengisian kami tunggu sampai dengan tanggal Desember. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi mungkin di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, Mas Robi, dan teman-teman tim yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih.